Halo bos, harga saham wajar di sini. Jangan ketinggalan kereta lagi. Oke, hari ini aku mau baca berita untuk teman-teman semua dari cnbcindonesia.com. Ya, ini ada berita review sepekan. Ambles, IHSG terbakar keputusan Fed, batubara dan cukai rokok. Pasti teman-teman udah dengar ya ini ya, pasti beritanya udah headline di mana-mana ya, di koran atau berita kabar berita di TV kah atau di mana kah. Ya cukai rokok naik 10% ya, diumumkan oleh Bu Menteri kita ya kan, Bu Sri Mulyani. So kita baca ya beritanya ini. Kalau ini review sepekan IHSG ya. Indeks harga saham gabungan IHSG melemah pada pekan ini. IHSG memang menguat pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat tanggal 4 bulan November. Tetapi secara keseluruhan IHSG tetap jeblok ya kan, karena dikepung berbagai sentimen negatif. Sentimen negatif yang datang dari kebijakan moneter ketat Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, the Fed, ambruknya harga batu bara, pelemahan rupiah, serta kenaikan cukai rokok. Oh iya nih pelemahan rupiah nih. Dolar menguat lagi ya kan. Dolar kuat lagi, Bos. Oke, banyaknya sentimen negatif ini menghapus kabar positif dari data inflasi. Indeks harga konsumen IHK tercatat deflasi sebesar 0,11% pada Oktober, month to month. Secara tahunan, inflasi juga melandai ke 5,71% pada Oktober dibandingkan pada bulan September yaitu 5,95%. Melandai ya, tapi cenderung turun sih ini. Itu tadi inflasi dan deflasi. So, ya, pada hari Jumat kemarin IHSG sebenarnya ditutup menguat 0,16% di 7.045,53. Total volume perdagangan kemarin ini menembus 20 miliar saham dengan total nilai transaksi 12,1 triliun. Sebanyak 211 saham menguat, 315 saham turun, dan 167 saham stagnan. Investor asing mencatatkan net sale sebesar 186,22 miliar rupiah di semua pasar. So, IHSG sebenarnya juga lebih banyak bergerak di zona positif pada pekan ini. Dalam 5 hari perdagangan, IHSG hanya 2 kali berakhir di zona merah, yakni pada Selasa dan Rabu. 3 hari perdagangan lainnya berakhir di zona hijau. Namun pelemahan pada Selasa dan Rabu sangat dalam, yakni 1,17%, sehingga IHSG pun tak tertolong. Secara keseluruhan, IHSG masih melemah 0,15% dalam sepekan. Pelemahan ini berbanding terbalik dengan catatan pekan sebelumnya di mana IHSG menguat 0,55% dan melesat 2,98% pada 2 pekan sebelumnya. Ya ini, kemarin IHSG ini ya. Jadi waktu 3 pekan atau berapa pekan sebelumnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Sorry ada gangguan. Ya, kenaikan suku bunga membuat investor asing memburu dolar AS sehingga rupiah pun tersungkur. Dalam sepekan mata uang Garuda terpuruk 1,21% di hadapan dolar Amerika Serikat. Investor asing memang masih mencatatkan net buy yakni sebesar 823,92 miliar rupiah di seluruh pasar saham pada pekan ini. Data Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa investor asing masih mencatatkan net buy sebesar 0,08 triliun rupiah di pasar surat berharga negara. Namun banyaknya aksi jual rupiah membuat pasar keuangan Indonesia selama sepekan ini secara keseluruhan tertekan. Mata uang Garuda tersungkur sepanjang pekan ini dan secara keseluruhan ambruk 1,21% dalam sepekan. Ya ini ya. Kemarin dolar melemah. Mungkin banyak orang melihat peluang ya kan, peluang untuk invest ke dolar lagi gitu. Kemudian sekarang dolar naik. Mungkin akan dijual lagi ya, nggak tahu juga ya. Siapa nih teman-teman yang bermain investasi mata uang ya kan. Melemahnya bursa pada pekan ini juga tidak bisa dilepaskan dari ambruknya harga batu bara serta keputusan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau tahun depan. Dalam catatan Refinitiv, harga batu bara kontrak Desember di pasar ICE Newcastle ambruk 6,68% sepekan dan 14,8% sebulan menjadi 349 US dollar per ton. Ambruknya harga batu bara ini langsung membuat kinerja emiten batu bara ambrol. Saham PT Adaro Energi Indonesia (ADRO) anjlok 4,1% dalam sepekan. PT Bukit Asam (PTBA) jeblok 1,06% sepekan, sementara PT Bumi Resources (Bumi) rontok 4,9%.
Ya ini juga yang ini ya, yang ada tulis di komentar ya kemarin itu siapa ya, yang tanya bahwa, "Kok ini saham" kemarin saya bahas apa ya, SMMT ya kalau nggak salah ya? SMMT bukan sih? Coba saya cek dulu. Ini saya tulis di buku. Iya, SMMT ya. Jadi, kemarin ada yang tulis di kolom komentar, "Bang, ini gimana Bang? Saya udah, invest SMMT 5 tahun yang lalu," dia bilang. Kemudian, dia udah naik harganya 1.000 tapi dia belum jual sampai sekarang katanya ya, belum jual. So, saya sih saran bahwa emiten-emiten batubara lebih baik jual aja ya, karena sentimennya lagi negatif sih ini. Sentimennya lagi negatif ya. Lebih baik jual, jual kalau bisa ya jual semua nanti harga di bottom kita ambil lagi kan nggak jadi masalah juga. Keputusan pemerintah menaikkan harga cukai juga membuat saham emiten rokok ambrol. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Ya, ini kemarin ya yang diumumkan oleh ibu kita ya kan, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Cukai naik 10% ya kan. Harga rokok juga nggak tahu ini naik berapa ini ya kan. Aduh, pening, pening. Keputusan ini berlaku golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek pangan (SKP) dengan tarif berbeda sesuai dengan golongannya. Cukai rokok SKM 1 dan 2 meningkat antara 11,5 sampai 11,75%, SPM naik 11 sampai 12%, sementara SKP rata-rata naik 5%. Saham PT HM Sampurna (HMSP) ambruk 5,5%, gokil emang. Aduh, saya juga hold HMSP Bro, saya investor HMSP juga. Sepekan menyambut keputusan pemerintah tersebut, Sampurna apa ini, merupakan raja rokok SPM di Indonesia sehingga kenaikan cukai akan makin membebani perusahaan. Sementara itu PT Gudang Garam (GGRM) anjlok 7,1%, wadaw. Sepekan dan PT Wismilak Inti Makmur (WIIM) ambruk 7,6%. Oke, itu review sepekan ya. Nah, ini kita baca berita selanjutnya, ada manuver Anthony Salim membuat bumi ngirit 3 triliun per tahun. Ya, PT Bumi Resources (BUMI) bisa menghemat ratusan juta dolar Amerika Serikat mulai tahun depan. Penghematan ini secara tak langsung merupakan efek dari masuknya Anthony Salim ke dalam entitas grup Bakri tersebut. Masih hangat soal masuknya bos Indofood itu melalui private placement 200 miliar saham Bumi di harga Rp120 per saham. Ada dua entitas usaha yang menyerap saham aksi korporasi ini. Entitas pertama adalah March Energy Hong Kong Limited (MEL), sedang entitas berikutnya adalah Treasure Global Investment Limited (TGIL). Adapun komposisi pemegang saham MEL adalah PT Bakri Capital Indonesia memiliki sebesar 42,5% saham MEL, kemudian Clover White Limited menguasai 15% saham, terakhir March Energy Singapore Pte Ltd (MPEL) memiliki 42,5% saham MEL. Nah, March Energy Pte Ltd adalah perusahaan di bawah grup Salim. Anthony Salim memiliki kendali penuh atas March Energy Pte Ltd. Kayaknya March Energy Pte Ltd ini bukan ini ya, bukan emiten di IHSG ya kan? Di Singapura ya tadi ya. Dana segar hasil private placement itu yang akan Bumi gunakan untuk membayar hutang sekitar 1,56 miliar US dollar. Kewajiban ini jatuh tempo pada 11 Desember mendatang. Direktur Bumi Dilip Srivastava mengatakan perusahaan bisa menghemat antara 150 juta US dollar hingga 200 juta US dollar. Penghematan ini dimulai tahun depan dan seterusnya. Ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis 3 November. Oke, ini ya, Anthony Salim mulai masuk ke Bumi ya kan. Oke. Nah ini, kajian khusus ya. Kajian khusus berita hari ini adalah ditekan kanan kiri emiten rokok masih bisa bertahan, Ancol. Aduh pening Bos, pening Bos. Apakah Anda pening juga Bos bagi perokok dan juga, investor ini ya emiten-emiten, rokok seperti HMSP ya kan saya invest di HMSP dan saya juga perokok ya kan. Tapi rokok saya bukan HMSP,
Rokok saya Wismilak karena lebih murah cuy. Oke, isu kesehatan hingga beban belanja negara untuk menutupi klaim asuransi kesehatan universal menjadi katalis bagi sejumlah aturan baru terkait cukai rokok. Kebijakan tersebut pada akhirnya akan membebani emiten rokok baik itu secara kinerja saham ataupun keuangan perusahaan. Kamis, 3 November kemarin, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Secara rinci untuk golongan sigaret kretek mesin (SKM) meningkat rata-rata, oh ini yang tadi ya, udah kita bahas. Dan itu juga apa namanya, vape juga naik loh, vape juga naik loh, tapi nggak ada ya emiten vape ya, apa ada ya? Vape juga naik. Menanggapi pernyataan tersebut, pasar langsung merespon cepat dengan emiten rokok tumbang berjamaah. HMSP memimpin pelemahan dan tercatat ambles 4,62% pada perdagangan sesi pertama yang terpantau relatif ramai. Total transaksi saham HMSP pagi ini mencapai 43,90 miliar rupiah. Wow. Wow. Sementara itu kompetitor utama HMSP dalam duopoli industri rokok gudang garam GGRM melemah 3,22%. Ya ini ya, dibahas di CNBC Indonesia bisa kita baca, tertekan kanan kiri. Emiten rokok yang sempat menjadi primadona di pasar saham, kini kondisinya kian memprihatinkan. Outlook negatif dan kebijakan yang dinilai kurang ramah bagi pebisnis rokok membuat para investor ramai-ramai kabur dari segmen ini. Aduh ya, saya juga kayaknya mau average down sih nih, Bos. Iya, GGRM loh, GGRM ya kan valuasi itu diskon besar-besaran itu GGRM cuy. Tapi kayaknya mau masuk juga ini ya. Tapi bisa sih kita masuk coy. Karena apa? Rokok ini kan apa ya? Punya zat adiktif ya kan. Ya itu juga pemerintah pemerintah sih kenapa menaikkan cukai alasannya juga ini dong untuk men-secure keamanan keuangan ekonomi Indonesia ya kan. Katanya bakal apa namanya resesi-resesi karena Indonesia ini kuat kuat karena pajak. Kuat karena pajak cuy. Cukai pajak itu yang lagi apa ya, ditekankan oleh Sri Mulyani ya. Selain itu industri rokok juga dirugikan dari perubahan perilaku konsumen yang kian hari kian sadar akan dampak negatif kesehatan. Beragam kampanye untuk menekan konsumsi rokok dilakukan oleh banyak pihak termasuk pemerintah. Selain lewat jalur estetik dan psikologis, dengan mewajibkan penggunaan gambar mengerikan pada bungkus rokok, pemerintah juga menekan industri rokok lewat aturan bea cukai. Iya ya, tapi sebenarnya, kampanye apa ya, no smoking ini udah dari lama sih, udah lama cuy, udah dari lama. Ya ya mungkin harus ini ya, harus ada data pengkajian ulang ya kan, biar kita tahu ya kan berapa jumlah perokok aktif Indonesia gitu kan, dari tahun ke tahun gitu, tapi nggak ada nih kajiannya kayaknya ya. Tahun lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan negara bahkan harus merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah per tahun untuk para perokok. Waduh. Menurutnya secara total biaya kesehatan akibat merokok per tahunnya mencapai 17,9 triliun hingga 27,7 triliun. Sebagian dari biaya tersebut yang ini 15 triliun dan kantong pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Oh, wow 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 wow. Wah, ini Sri Mulyani pemikirannya ini juga ya. Luas ya kan. Dia itu sampai berpikir bahwa karena perokok nih, karena orang yang merokok ya kan rugi, pemerintah juga rugi coy. Dari sisi BPJS ya kan, asuransi ya kan. Menurutnya biaya ini cukup besar yakni mencapai 20% sampai 30% dari biaya subsidi PBI JKN yang dikeluarkan pemerintah yakni sebesar 48,8 triliun rupiah. Waduh, angka yang besar juga bos. Ya ini pembahasannya cukai naik terus laba kian tergerus. Ya. Aduh ini dibahas ya kinerja kuartal ketiga ini kembali mengecewakan. Ada HMSP, GGRM, Indonesian Tobacco, ITIC, Wismilak Inti Makmur, WIIM, calon emiten yang akan segera di-listing secara sukarela dari lantai bursa. PT Bentul Internasional, Bentul ya, tulisannya Bentul ya, International Investama, RMBA. Bakal delisting coy. Wah, waduh waduh waduh, korban korban. Waduh 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 waduh. Iya ini tuh, cukai tekan kinerja laba. Iya, hingga saat ini perusahaan masih mampu bertahan dan menjaga profitabilitas meskipun dengan net profit margin yang tentu ikut turun. Iya, aku
kemarin ini ya cek ROA dan ROE HMSP ya kan, jeblok di bawah 10% Bos. Kalau nggak percaya lihat, lihat di Stockbit di bawah 10% HMSP beneran. Nah ini dibahas nih, kinerja emiten rokok pendapatan kuartal 3 HMSP 83.3 oh sorry, 83.398. Ini satuan apa ya? Miliar kali ya, miliar ya. Pendapatan kuartal 3 2021, tapi HMSP pendapatan kuartal 3-nya naik sih. Naiknya 15%, GGRM juga naik. Laba kuartal 3 2022 4.902 miliar. Laba kuartal 3 2021, wah secara laba bersih turun ya, tapi secara pendapatan naik. Gokil juga ini. Menarik juga ya. Jadi secara pendapatan naik nih. Ini empatnya naik nih. HMSP, GGRM, WIIM, Wismilak, ITIC naik. RMB aja dia minusnya sampai minus 27,58%. Gokil. Makanya mau delisting ya kan. Laba kuartal 3-nya. Nah, laba kuartal 3-nya ini yang HMSP sama GGRM ini, apalagi GGRM perubahannya itu 63,77% turun. Laba kuartal 3-nya ini laba bersih kayaknya ya. Laba kuartal 3 2021 GGRM itu sampai 4.000. Sedangkan laba kuartal 3 2022 GGRM itu 1.000 doang. Gokil. Tapi HMSP ini cuman perubahannya minus 11% aja perbandingan laba kuartal 3-nya ya. Sementara Wismilak ini malah positif. Positif nih, laba kuartal 3-nya 169 miliar. Di 2022, 2021-nya 108. Ada kenaikan. ITIC juga naik. Cuman ya pemain ininya ya duopoli ya kan, tadi ya bahasanya duopoli, ini malah turun ya kan. GGRM yang dalam banget turunnya. Jumlah perokok bertambah, sahamnya masih menarik. Ini dia. Ada bahas juga ternyata jumlah perokok bertambah. Kalau di sini jumlah perokok bertambah. Tadi bilangnya ini ya kan kampanye ya kan. Makanya kampanye anti rokok itu udah lama. Cuman pengaruhnya ke jumlah perokok itu belum ada kajian khusus kayaknya ya. Atau aku belum cari ya. Mungkin kita bisa sama-sama cari. Nah ini, meski aturan cukai rokok semakin diperketat, kondisi aktual di lapangan berbanding terbalik dengan harapan pemerintah. Survei, ini ada nih survei Global Adult Tobacco Survey, ya kan GATS 2021 dirilis Kementerian Kesehatan pada Juni 2022 mengungkapkan selama 10 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang menjadi 69,1 juta jiwa di 2021. Gokil. Karena apa cuy? Kalau Anda melihat ya fenomena sekarang ya, perempuan juga sekarang merokok. Ya kan. Ya Anda bisa lihat di kota-kota besar ya, terutama ya di kota-kota besar ya. Perempuan sekarang merokok gitu. Dan ya jadi nggak heran jumlah peningkatan jumlah perokok ya. Lihat kenaikannya nih 8,8 juta sampai ke 69,1 juta, itu berapa kali lipat coy? 9 kali lipat ya kan, hampir 8 kali lipatnya ya kan. Ya, ini dia. Oke, intinya sih jumlah perokok naik ya kan. Saham perusahaan murah. Nah, ini nih dibahas juga valuasinya. Valuasinya murah, coy. Saat ini kedua perusahaan rokok terbesar RI, HMSP dan GGRM masuk dalam jajaran saham yang dihargai murah secara valuasi. Iya. Iya, benar. Kemarin itu aku mau bahas HMSP ya kan. Cuman kuartal 3-nya ini belum keluar. Udah keluar, cuman datanya itu aneh gitu. Aneh. Jadi dia PE ratio-nya itu 0, pokoknya angkanya 0, PBV-nya juga 0. Makanya aku heran, loh kenapa jadi 0 ini? Gak bisa dibahas valuasinya. Makanya kemarin aku update SMMT ya kan. Aku mau bahas HMSP itu gara-gara ya ini. Harga rokok udah turun coy. Valuasinya ya turun juga ya kan, pernah selalu saya bahas kan. Ketika harga saham itu turun ya kan, ambles, ya valuasinya juga mengikuti, pasti turun juga. Nggak akan harganya turun, valuasinya naik, nggak mungkin coy, nggak mungkin. Jadi ya itu HMSP sekarang valuasinya lagi turun. Kalau teman-teman percaya HMSP dan GGRM ini masih survive ya kan di bawah tekanan kanan kiri ini ya kan, silakan invest. Oke, sekian berita hari ini. Thank you guys. I love you.